Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam lainnya, Nabi SAW bersabda, "A'zamu ayyamin 'indallah yaumun nahar." Sesungguhnya hari yang paling agung, yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari nahar. Maka kaum muslimin muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita mengagungkan dan membesarkan hari ini, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa saja yang membesarkan syiar-syiar agama Allah, dan di antara membesarkan syiar agama Allah atau syiar-syiar Allah adalah membesarkan, mengagungkan hari-hari yang diagungkan dan dibesarkan oleh Allah Azza wa Jalla, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya itu bahagian dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Sesungguhnya hari nahar adalah hari yang terkumpul di dalamnya induk-induk ibadah dan berbagai macam ibadah dan ketaatan yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Di hari ini kita mendirikan salat, kita berzikir, kita bertakbir, kita menyembelih hewan kurban, kita bersedekah, kita berbakti kepada kedua orang tua, kita menyambung hubungan rahim. Orang-orang yang berhaji tengah melaksanakan ibadah haji, dan kita pun juga berbagi kasih sayang kepada sesama manusia. Oleh karena itu, hari tersebut atau hari ini menjadi hari yang agung dan hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berada di hari ini, hari yang penuh berkah ini, hari yang mulia ini, hari ini mengingatkan kita kepada salah satu peristiwa terbesar dalam keimanan seorang hamba dan kepasrahan dirinya yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih anaknya. Sungguh ini adalah peristiwa keimanan yang sangat besar, peristiwa penyerahan diri yang sangat luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya perintah yang mengguncangkan hati, perintah yang sangat-sangat berat, yaitu perintah untuk menyembelih anaknya. Perintah tersebut dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bukti keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala-galanya. Ibrahim alaihissalam tanpa ragu-ragu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, meskipun itu adalah perintah yang sangat berat. Dan Ismail alaihissalam pun ketika ayahnya mengatakan kepadanya, "Inni ara fil manami anni azbahu," sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelih dirimu, maka Ismail alaihissalam berkata kepada ayahnya, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadamu, niscaya kau akan mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Maka balasan yang Allah berikan kepada Ibrahim, yang Allah berikan kepada Ismail adalah Allah Azza wa Jalla menggantinya dengan sembelihan yang besar dan menjadikan kisah Ibrahim dan Ismail ini kisah yang abadi, yang senantiasa dibaca, dikenal oleh umat manusia sampai hari kiamat. Ibadallah, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah salat Id yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Apa pelajaran yang terkandung di dalam hari besar ini yang semua umat Islam mengenang dan mengingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut? Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, hari ini menjelaskan kepada kita tentang hakikat berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hakikat berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla.
Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ibrahim alaihi salam sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, kata Allah Azza wa Jalla kepada Ibrahim, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla berkata kepada Ibrahim, "Aslim." Menyerahlah engkau wahai Ibrahim. Serahkanlah dirimu kepada wahai Ibrahim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Maka Ibrahim pun berkata ketika Allah Azza wa Jalla menyuruhnya untuk berserah diri kepadanya, maka Ibrahim pun mengatakan, aslamtu lillahi aslamtu lirabbil alamin. Aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepada Rabbul Alamin, Rabb yang menguasai dan menciptakan alam semesta ini. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin, mukminah yang sejati, ia adalah orang yang senantiasa mendahulukan perintah Allah Azza wa Jalla daripada keinginan hawa nafsunya, daripada kecintaannya kepada dunia. Dan ia adalah orang yang meyakini bahwa seluruh kebaikan, seluruh kemaslahatan ada pada apa yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ibrahim tidaklah dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla kecuali karena dia yakin bahwasanya di dalam perintah Allah ini terdapat kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Ismail juga tidaklah dia memasrahkan dirinya kepada ayahnya untuk disembelih kecuali dia yakin bahwasanya di dalam apa yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla pasti ada kebaikan. Maka hendaknya kita, setiap muslim muslimah yang mengaku muslim muslimah, hendaknya senantiasa memasrahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang Allah perintahkan dan atas apa yang Allah larang. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwa hari ini menjelaskan kepada kita bahwa ketaatan dan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat besar dan agung. Nabi Ibrahim alaihissalam bersabar menghadapi ujian-ujian yang sangat berat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya, dan ia pun mentaati apa yang Allah berikan kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya. Begitu juga dengan Nabi Ismail alaihissalam, beliau pun juga sabar dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan yang Allah berikan kepada mereka berdua adalah kemuliaan nama mereka dan pujian yang baik. Lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam memperoleh kedudukan yang sangat tinggi dan mulia, dan itu tidaklah didapat oleh Ibrahim alaihissalam kecuali setelah melewati ujian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Siapakah orang yang paling baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifan, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla adalah kedudukan dan kemuliaan yang tiada tara, dan ini tidaklah didapat dan dicapai oleh seorang hamba kecuali dengan sabar dan senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ismail juga demikian. Dia memperoleh kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, "Wadhkur fil kitab Ismail," dan ingatlah atau sebutkanlah di dalam Al-Qur'an itu mengenai Ismail, "Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Sesungguhnya dia adalah orang yang membenarkan janji-janji yang baik. Sesungguhnya Ismail adalah orang yang membenarkan janji-janji yang baik dari Allah Azza wa Jalla, dan dia adalah seorang rasul sekaligus nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil di hari ini adalah bahwa hari ini menjelaskan kepada kita pentingnya pengorbanan dan memberi kepada sesama manusia. Pentingnya pengorbanan dan memberi. Hadirin hadirat
Jamaah salat Id yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Agama Islam adalah agama yang dibangun di atas pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala meminta dari setiap muslim muslimah yang mengaku muslim muslimah untuk berkorban demi agamanya. Agama Islam bukanlah agama yang dibangun di atas senda-gurau, main-main, tidak, tapi dia adalah agama yang menuntut kita untuk sungguh-sungguh, untuk serius menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan untuk ini kita harus siap untuk berkorban. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa orang yang beriman itu adalah mereka yang senantiasa berjihad, dan jihad adalah pengorbanan yang sangat besar. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 15, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun di dalam keimanannya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Azza wa Jalla. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Maka oleh karena itu, setiap kita dituntut untuk berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berkorban untuk Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Begitu juga di dalam bentuk pengorbanan kita di dalam agama ini, hendaknya kita memberikan apa yang kita cintai, apa yang kita sukai untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya apa yang kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla dari apa-apa yang kita cintai dan kita sukai tidak akan hilang begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Maka berikan apa yang bisa kita berikan untuk agama kita ini. Sesungguhnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memberikan dan mengorbankan semua yang dia cintai demi agama Allah Azza wa Jalla. Dan lihatlah apa yang Allah berikan kepadanya, apa yang balasan apa yang Allah berikan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil di hari ini adalah hari ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita saling berkasih sayang, saling memberi, saling mencintai di antara sesama kita. Hadirin hadirat jamaah salat Id yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kurban bukan hanya untuk orang kaya, tetapi disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang berkurban untuk memberi makan fakir miskin dan membahagiakan rumah-rumah yang berkekurangan, agar masyarakat, orang-orang yang tinggal dan hidup berbarengan dengan kita merasakan cinta dan kasih sayang kita kepada mereka. Maka hendaknya kita yang berkurban atau kita yang berada di hari-hari yang baik ini, hendaknya kita menunjukkan kasih sayang kita, kecintaan kita kepada saudara-saudara kita. Dengan bagaimana? Dengan memberikan sebahagian dari apa yang Allah rizkikan kepada kita. Kita yang berkurban, maka jangan lupa orang tua kita, kerabat kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, hendaknya kita memberikan sedikit dari daging hewan kurban kita kepada mereka. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya hari Nahar, hari penyembelihan, bukan sekedar hari makan dan minum, akan tetapi hari ini adalah hari syukur. Hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Hari ini adalah hari zikir, maka perbanyaklah zikir, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini adalah hari ketaatan yang banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita menodai hari yang mulia ini, hari yang besar di sisi Allah ini dengan berkata-kata yang tidak pantas. Hendaklah kita menjaga lisan kita dari mengatakan perkataan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Hidupkan hari raya ini dengan banyak bertakbir, dengan berbakti kepada kedua orang tua, menyambung hubungan rahim,
dan dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Manfaatkan hari-hari yang mulia ini, hari-hari yang penuh berkah ini, penuh kebaikan ini dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak bertakbir, banyak bertahlil, banyak bertahmid, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung hubungan rahim, membersihkan dan memperbaiki hati, serta memaafkan dan saling memberikan toleransi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketahuilah bahwa di antara bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita di hari ini adalah kita tidak mengisi hari ini dengan berbuat dosa dan maksiat, tidak melalaikan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan hal yang sia-sia, dan tidak melakukan hal-hal yang berlebihan, tetapi hendaknya kita menjadikan hari ini sebagai kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk bergembira dan berbahagia dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah yang kita kerjakan di hari-hari ini semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan semuanya diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam piring timbangan kebajikan kita kelak di hari kiamat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena itulah pegangan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami karena di atasnya lah kami hidup. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami karena kesanalah kami akan kembali. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami untuk beribadah dan beramal soleh, dan jadikanlah kematian kami sebagai peristirahatan dan pemberhentian dari dosa dan maksiat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih ulata umurina wa waffiqhum fima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil motor dulu Selang ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita coba 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita coba lagi. Nah, sekarang pandangannya ke arah sini ya, ke arah apa yang bulat-bulat ini. Nah, jangan lihat kiri kanan. Oke, agak senyum. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447. Maafan, bukan Idul Fitri. Idul Adha. Oke, 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Coba ulangi lagi dengan suara yang lebih tegas. Tegas maksudnya itu bukan keras ya, tegas. Coba. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum.